Hey guys, welcome back to my channel di Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come. Oke, nah di video kali ini kita akan, tentu saja karena sudah banyak kaset CD Mariah Carey, jadi yang kita bahas kali ini Mariah Carey lagi, CD-nya unboxing ya. Jadi ceritanya begini ya, tahun 2005 Mariah Carey mengeluarkan album luar biasa yang katanya dianggap sebagai comebacknya Mariah Carey di dunia musik. Jadi dia mengeluarkan, sebenarnya Mariah Carey tidak hilang ya dari dunia musik, tapi karena penjualan dua album terakhirnya sebelum album ini, Emancipation of Mimi, itu jeblok. Sebenarnya bukan jeblok ya, tapi di bawah penjualan atau ekspektasi orang album Mariah Carey sebelumnya di tahun 90-an. Jadi tahun 90-an itu Mariah Carey menjadi diva paling bersinar lah sepanjang dekade 90-an. Nah, masuk tahun 2000-an, banyak penyanyi-penyanyi baru masuk, jadi mulai dominasi Mariah Carey mulai tersingkirkan, sehingga dua album terakhirnya, dua album ini yang gagal, yang sudah kita bahas ya, yang Mariah Carey hampir stres ketika merilis dan promosi album Glitter ini, yang merupakan soundtrack dari film Glitter. Albumnya bagus sekali, tapi karena filmnya itu banyak di review jelek dan katanya Mariah mengalami kelelahan secara mental. Jadi akhirnya ya begitulah. Padahal penjualan album ini 3 juta kopi ya. Banyak penyanyi-penyanyi wanita internasional yang tidak bisa mencapai itu sepanjang karirnya. Tapi bagi Mariah Carey 3 juta kopi itu sedikit ya kalau dibanding dengan album-album sebelumnya. Nah, album ini banyak albumnya tidak direview negatif, tapi filmnya yang banyak dicerca dan dihina sama orang ya. Kemudian Mariah Carey merilis album ini ya, Charm Bracelet ini. Album Charm Bracelet ini juga suksesnya biasa-biasa aja ya, sehingga Mariah Carey sedikit terlupakan di dunia musik. Album ini pertama kali dirilis di Jepang. Jadi karena Jepang itu cinta dengan Mariah Carey ya, karena menjadi satu-satunya artis wanita, artis foreign gitu ya, artis asing yang penjualannya luar biasa di Jepang. Jadi dirilis di Jepang dulu, kemudian di Asia, kemudian bahkan Mariah Carey melakukan tour dan sempat mampir ke Jakarta ya, Jakarta Convention Center, melakukan konser di sana tahun 2000 berapa ini ya? 2004 kalau nggak salah ya. Tapi sukses album ini juga tidak sukses-sukses amat ya, karena terlindas oleh album-album penyanyi-penyanyi berbakat lainnya yang muda-muda seperti Norah Jones, Alicia Keys, Vanessa Carlton. Bener ya, Vanessa Carlton, kemudian siapa itu ya? Pokoknya penyanyi-penyanyi muda yang lagi ngetren pada masa itu, yang berjoget ya di barisan penyanyi yang nari-nari. Ada Britney, Christina Aguilera, kemudian siapa itu, Destiny's Child. Sementara penyanyi-penyanyi muda wanita lainnya yang bisa bermain musik ya, ada tadi Alicia Keys ya, Vanessa Carlton, Norah Jones dan sebagainya ya. Jadi penjualan ini juga dianggap biasa-biasa aja ya, gagal enggak, sukses enggak, jadi moderate ya. Kemudian Mariah mungkin mengatur strategi bagaimana supaya dia tetap menjadi the ultimate diva ya, diva yang paling disegani ya. Kembali lagi ke masa jayanya di tahun 90-an. Kemudian Mariah merilis album The Emancipation of Mimi tahun 2005, dan album ini luar biasa sukses ya, dan memetakan kembali ya, makanya disebut sebagai album comeback. Padahal nggak comeback sih, dia nggak istirahat, Mariah Carey nggak ngilang dari dunia hiburan. Tapi karena dua album sebelumnya ini ya, yang tadi aku bilang Charm Bracelet kemudian Glitter ini penjualannya ya kendor gitu ya dibanding album-album di tahun 90-an. Nah, makanya disebut album comeback. Jadi menggebrak dunia musik dengan lagu It's Like That ya, lagu It's Like That yang video klipnya dibuat 2 seri dengan lagu We Belong Together ya. Jadi benar-benar menggebrak dunia musik pada saat itu dan laris luar biasa ya, penjualannya gila-gilaan.
Nah, ini albumnya. Duh, kok lepas ya? Ya. Oke. Ini albumnya The Emancipation of Mimi. Nah, ini juga menandai nama panggilan Mariah, Mimi ya, menjadi apa ya, publik gitu. Jadi orang menyebutnya Mimi gitu ya. Mariah Carey ya, atau panggilannya Mimi. The Emancipation of Mimi ini lagu-lagunya luar biasa ya, bahkan masuk Grammy Awards ya, walaupun kalah di kategori Song of the Year ya, Song of the Year ya, dengan U2 ya. Tapi U2 mengakui kalau Mariah Carey ini benar-benar luar biasa ya. Bahkan di pidatonya ketika mendapatkan piala itu disebutkan Mariah Carey ini saingan berat sekali ya. Jadi kalah di kategori bergengsi tersebut, tapi ya bertahun-tahun kemudian lagu We Belong Together menjadi album of the decade ya, album terbaik sepanjang dekade tahun 2000-an, karena benar-benar ya hampir di setiap radio station, di MTV, televisi, lagu ini ditayangkan semua ya, We Belong Together. Video klipnya bahkan asik banget karena lanjutan dari video klip It's Like That. Jadi lagu It's Like That itu dirilis, singlenya dirilis lebih dahulu ya. Kemudian sambutannya luar biasa. Kemudian disambut dengan We Belong Together. Kemudian lagu Shake It Off ya. Nah, ini juga mencatatkan rekor lagu yang Shake It Off ini tidak bisa jadi jawara karena terhalangi We Belong Together. Jadi pada saat itu jarang sekali terjadi ya. Jadi begini, di chart Billboard itu nomor satunya We Belong Together, kemudian nomor duanya Shake It Off ya. Lagu Shake It Off yang ini. Lagu Shake It Off ini tidak bisa mencapai puncak tangga lagu karena terhalangi oleh lagu Mariah Carey lainnya, We Belong Together. Ini fenomena unik ya di dunia musik ya. Ada Mine Again, Say Something, ada featuring Snoop Dogg, kemudian Stay the Night, Get Your Number ya. Ya, karena sukses album ini ya. Ya, kita lihat dulu bukletnya. Ini aku beli tahun 2005 beneran ya. Gimana tadi ya yang kasetnya ini ya. Nih. Ya. Nah, ini Mariah Carey bentuk siluet seperti ini ya. Kemudian ini lirik-liriknya ada ini ya, centerfoldnya bagus ya. Mariah Carey dalam apa ya, bagian gold itu, jadi nuansanya gold seperti ini ya, seperti patung emas gitu ya. Nah, oke. Nah, sukses besar lagu ini, bukan lagu, album ini ya. Kemudian Mariah merilis album repackage ya, yang berisi ya ada 5 lagu baru ya. Oh ya, lagu ini menambahkan hits nomor 1 lainnya Mariah Carey sehingga menjadi 17 ya, 17, dan mencatatkan Mariah Carey sebagai penyanyi wanita dengan lagu nomor 1 paling banyak ya sepanjang sejarah. Jadi menambahkan lagu We Belong Together ini ya. Oke. Kemudian ketika repackage dirilis, nah yang ini ya, yang ini sudah aku bungkus ya karena mau dipajang. Nah, album repackage ini dirilis ya, ditambah lagu Don't Forget About Us. Don't Forget About Us ternyata masuk lagi menjadi nomor 1 di chart ya Amerika sana, di Billboard, dan menjadikan Mariah Carey punya 18 lagu nomor 1. Jadi untuk penyanyi wanita dia nomor 1 ya. Nomor 1, belum ada tandingannya sampai sekarang ya, terbanyak pada saat itu ya. Sekarang kan sudah 18 lagu. Jadi kalau untuk both gender ya, gender dua-duanya, laki-laki, penyanyi laki-laki dan perempuan, Mariah Carey ini nomor 3. Jadi nomor 1 The Beatles, nomor 2 kalau nggak salah Elvis Presley, nomor 3-nya Mariah Carey. Tapi kalau untuk wanita, Mariah Carey nomor 1 ya. Jadi penyanyi dengan lagu hits yang menjawari tangga lagu, jadi nomor 1 Mariah Carey menjadi urutan teratas. Nah, album ini ya, sama saja dengan Emancipation of Mimi ini, tapi repackage ya, ditambah ada kalau nggak salah 5 lagu ya, 5 atau 4 aku lupa.
Nah, pada saat itu beredar di Indonesia juga yang repackage-nya. Tapi karena saat itu aku nggak bawa duit ya, mampir ke Distara. Aku awalnya beli yang ini, tapi mampir di Distara ada yang versi CD-nya, album ini repackage. Tapi besoknya aku kesana lagi, sudah nggak ada lagi beli orang. Jadi bertahun-tahun kemudian ketika sekarang aku sudah peduli lagi dengan rilisan fisik CD, kaset, dan piringan hitam. Sekarang aku cari dan harganya lumayan mahal. Nah, beberapa hari yang lalu ya CD-nya ini nongol ya di marketplace, ada forum Facebook gitu ya. Kemudian aku beli lewat Tokopedia ya. Harganya banyak yang pasang harga mahal semua, ada 180.000, 250, 280, tapi aku dapatnya 75.000 dan diskon 20.000 dari Tokopedia. Jadi harganya 65.000. Nah, ini ya. Tokonya namanya Lapak Second Asal Ada. Ya, toko Lapak Second Asal Ada. Terima kasih ya. Akhirnya bisa menjual ini ya. Sudah lama aku incer tapi yang versi murahnya. Oke, sekarang kita unboxing ya. Nah, ini kasetnya. Aku males lah mau buka lagi ya. Jadi pajang di sini aja dulu. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi CD-nya, album repackage ini. Jadi albumnya katanya seperti yang aku buat videonya ya tentang Mariah Carey ya, album Emancipation ini merupakan balas dendam dalam tanda kutip Mariah Carey karena dua album terakhirnya dianggap remeh ya, nggak dibeli orang banyak ya, penjualannya biasa-biasa saja ya. Nah, Mariah Carey akhirnya membuktikan bahwa dia adalah the ultimate diva. Ya, diva yang diperhitungkan di setiap dekade. Ya, tidak hanya di dekade 90-an. Jadi Mariah Carey bukan hanya diva pada dekade tertentu saja, tapi di hampir dekade. Ya. Oke, kita lihat ya. Seperti apa nanti kondisi CD-nya yang harganya 75.000 itu, tapi aku dapat dengan harga dipotong 20.000 ya. Jadi 55.000. Benar ya, 55.000 ya. Nah, seperti ini. Ya, kita bandingkan. Well, udah dapet ya, bagus. Mariah Carey ya. Posenya ini yang lokal semua ini ya. Rilisan Indonesia. Kita buka dulu lah plastiknya ya. Nuansanya apa tadi? Nih. Nah, yang ini sudah agak pudar. Apa ini namanya? Memang ya, padahal jarang disentuh tapi pudar juga ini hologramnya ya. Kita bandingkan. Nih ya. Mungkin ini satu pengambilan gambar yang sama tapi beda pose aja. Jadi akhirnya di sini tapi nuansanya lebih gold gitu ya. Lebih gold. Yang ini lebih natural ya. Kita buka. Nah, depannya oke, kita lihat dulu ya. Mulus ya, lumayan lah, ada goresan-goresan tapi mungkin karena pemakaian. Oke, The Emancipation of Mimi ya. Kita lihat di sini. Nah, yang ini yang reguler, ini warnanya gold ya, fontnya Mariah The Emancipation of Mimi. Nah, sementara yang repackage ini Mariah The Emancipation of Mimi, tapi warnanya putih ya, putih. Nah, kemudian yang membedakannya ini yang lebih kecil karena mau muat banyak lagu baru ya. Lagu yang ini lagu terakhirnya It's Fly Like a Bird ya. Di sini lagu 12 berarti berapa ini? 1 2 3 4, hanya 4 lagu baru ya. Ada apa ini ya? Making Last Forever apa itu? Aku lupa ya. Oke, ya Making Last. Kemudian ada
Don't Forget About Us di atasnya setelah Fly Like a Bird ya. Ini yang punya nilai jualnya ya, repackage karena ini menjadi nomor 1 ya. Video klipnya lumayan seksi ya, ala Marilyn Monroe. Ada bintang cowoknya yang seperti pemain bola. Nah, belakangnya juga beda seperti ini ya, posenya ya. Nih. Oke, sekarang kita buka bukletnya. Kita bandingkan nanti dengan yang versi reguler ya. Nah, yang ini sebenarnya ada yang versi dengan DVD ya. Yang ini ya, DVD ada 5 lagu baru ya video klipnya, tapi yang ini versi regulernya aja. Kalau nggak salah harganya ada jual gitu hampir 300 ribuan ya, yang versi DVD ya, versi bonus DVD maksudnya. Nah, jadi yang ini fontnya sama, yang ini gold, yang ini putih ya. Kita buka, sama aja ya. Ternyata isinya sama. Oh, centerfoldnya lain ya. Centerfoldnya yang ini Mariah lagi seperti ini posenya. Ini ada di versi DVD pajak aja kalau nggak salah ya. Kemudian yang ini tadi sama yang di depan. Ya, kemudian ada Honey Bee Fly. Ini websitenya ya. Opportunity for concert ticket sales ada. Oh, ini ya. Oke, unlimited to www.honeybeefly.com. Lainnya ya sama semua, dikit ya. Disayangkan sekali, dikit sekali. Artworknya, gambar-gambarnya. Nah, belakangnya yang ini seperti ini. Ya. Nah, ini bagus ya, aku suka sekali. Akhirnya dapet ya. Sebenarnya kalau mau dapet sih bisa dari lama dulu, tapi ternyata ada yang murah ya, 75.000 ya. Kalau nggak salah waktu itu harganya sampai 100 ribuan ya. Tapi nggak tahu juga nih yang non DVD ya. Iya, ini kayaknya yang reguler juga sih ya. Oke. Iya. Nah, ya. Well, itu aja ya video aku kali ini ya, yang membahas tentang unboxing, bukan bahas ya. Unboxing CD Mariah Carey yang repackage album The Emancipation of Mimi. Jadi album yang katanya disebut-sebut sebagai comebacknya Mariah Carey. Sebenarnya bukan comeback sekali lagi ya. Karena Mariah Carey tidak pernah pergi kemana-mana. Dia jadi tetap aktif merilis album ya. Sepanjang karirnya tidak pernah berhenti. Tapi karena 2 album terakhirnya sebelum album ini ya, tidak selaris album-album terdahulunya di tahun 90-an, maka banyak yang menyebutnya sebagai album comebacknya Mariah Carey ya. Jadi kalau aku sebutnya ini album balas dendam ya, album balas dendam dalam artian Mariah Carey yang banyak yang bilang katanya era Mariah Carey akhirnya berakhir ya, dengan seperti Whitney Houston gitu ya, dengan perceraian, kemudian album-albumnya yang jeblok, terus suaranya sudah sedikit berubah. Dan apa ya, orang sudah tidak meliriknya lagi karena banyak penyanyi-penyanyi wanita baru yang angkat nama dan apa gitu ya, menyerbu dunia musik. Tapi ternyata anggapan itu salah ya. Mariah Carey terus membuat album ya. Ini album, jadi ini orang bilang sebagai puncak karir keduanya Mariah Carey ya. Setelah album Emancipation of Mimi ini, Mariah merilis album lainnya, E equals MC Square ya, dan mencatatkan lagu Touch My Body ya menjadi nomor 1 dan menambah daftar lagu nomor 1 Mariah Carey ya. Jadi ini album yang kayaknya harus dimiliki oleh fansnya Mariah Carey, karena ini album ini ya benar-benar punya cerita unik ya. Cerita unik aku pengen bahas sebenarnya, tapi ya kali ini di video ini cuma bahas tentang unboxingnya saja dan sedikit cerita tentang history atau sejarah di balik album ini ya. Well, itu aja video aku kali ini ya, semoga berfaedah, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video, bye bye.